Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua akan mengisi untuk Suara Juventus ini tepatnya di Vincere News. Ya, kali ini gua ditemani oleh narasumber yang selalu mengisi untuk materi-materi dari Suara Juventus ini. Tapi kali di sini gua nggak banyak-banyak nih karena banyak kesibukan mungkin rekan-rekan yang lain. Kali ini gue ditemani oleh Mas Suryo ya. Mas Suryo. Ih, Mantap iya. Mas Suryo. Dari mana Mas Suryo? Kenalan dulu dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Gue Suryo Juventini dari Puerto Rico. Wih, jauh banget nih. Negara Ricky Martin nih, ya kan? Terkenal dengan ininya, Nopia dan ininya, Mendoan, ya kan? Cuma Purwokerto. Oh iya. Baik, kawan-kawan, kali ini gua sama Suryo akan membahas berita terupdate mengenai Juventus. Seperti kita ketahui bahwa Juventus telah melakoni laga friendly match atau laga uji coba yang kedua di bagian Pescara, itu di mana Juventus menghadapi Brest, yaitu salah satu klub dari Ligue 1 atau liga utamanya Prancis, di mana hasilnya yang pada kalian ketahui yaitu seri 2-2. Nah, di sini gua akan membahas sama Suryo ada beberapa materi di mana bagaimana tanggapannya pada partai kemarin serta hasilnya seperti apa, dan formasi yang ditampilkan oleh Thiago Motta itu kayak apa, nanti kita akan bahas juga, dan nanti kita akan bahas juga proses-proses terjadinya gol. Nah, seru kan? Jadi kawan-kawan, kalau yang ingin mengetahui materi kita kali ini, terus pantengin kita. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, di mana gimana nih tanggapan Bang Suryo mengenai jalannya pertandingan serta hasilnya, apakah sudah puaskah kayak gitu? Karena melihat berkaca pada match day yang pertama melawan Nuremberg, kita kalah. Sekarang ada kemajuan walaupun seri, ya kan? Gimana Bang Suryo? Silakan. Iya, betul, betul, betul. Terima kasih kesempatan yang diberikan ini Bung Rocky. Kalau ngelihat hasil progresnya itu dari kalah 0-3 kemudian menjadi 2 sama sekarang, itu suatu kemajuan yang signifikan. Tentunya sebagai seorang fans atau katakanlah tifosi, kita menginginkannya walaupun ini hanya sekedar pramusim, hasilnya tuh menang. Tapi kalau ngelihat dari progres, ini hasilnya cukup signifikan menuju ke arah kemenangan. Semoga nanti di next pre-match selanjutnya atau pre-season selanjutnya kita bisa menang melawan Atletico Madrid gitu Bang Rocky. Oke, baik, karena sebelumnya akan melawan next gen dulu ya kayaknya. Biasanya katanya jadwalnya seperti itu ya. Tapi kalau Seperti itu. nanti setelah itu akan melawan Atletico Madrid. Nah, kalau dari gua sendiri, kalau dari Bang Suryo signifikan, kalau gua ya cukup puas karena di sini Thiago Motta bisa meracik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada matchday sahabat Nuremberg. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa makin padu, karena kan Douglas Luiz, Danilo, terus Bremer juga baru join pada matchday kali ini. Nah, mudah-mudahan di matchday selanjutnya bisa makin padu nih chemistry-nya, karena kan membangun suatu chemistry itu nggak bisa instan, ya kan, butuh proses, ya kan. Karena feeling antara pemain itu harus di uji cobakan di match-match kali ini. Ya, baik. Untuk selanjutnya, eh, gua akan membahas di mana formasi dan line up-nya nih yang kemarin nih. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bang Suryo nih? Karena kalau gua lihat dan berdasarkan dari source atau eh, hasil kemarin itu, Mota ini memakai 4-2-3-1. Ada yang bilang 4-3-3. Nah, menurut Bang Suryo seperti apa nih? Silakan Bang Suryo. Iya gini, kalau kalau menurut gua pribadi ini 4-2-3-1 di mana kalau kita lihat di bawah Mister Gawang ada di Gregorio, kemudian Kabal, Hmm. Gatti, Savona dan Cambiaso. Hmm. Di tengah itu, gua ngelihatnya sih sebagai double pivot atau Locatelli dan ini apa namanya Fagioli. Ya, terus Hmm. di sisi kanan ada sorry double pivotnya Locatelli Thuram, Turam ya, Locatelli betul. Thuram. Betul. Kemudian Fagioli, Weah, Banggula Siponda dan Vlahovic.
sebagai penyerang tunggal gitu. Jadi gue ngeliatnya sih 4-2-3-1 ya. Tapi teman-teman komen silahkan berkomentar kalau ada yang 4-3-3 atau katakanlah punya rumusan lain soal formasi gitu, monggo-monggo aja di kolom komentar ya. Kalau gue sih ngeliatnya 4-2-3-1 di sini. Dan Oh gitu. itu dan itu sebagai pemain-pemain yang baru banget kayak macam Savona atau Banggola gitu kan, yang Hmm. memang itu baru-baru banget buat mereka gitu. Ini bagus banget melawan si Brest ini atau dari Ligue 1 Liga Prancis ini, Bung Rocky. Ini formasi 4-2-3-1 yang bisa bisa inilah bisa berubah jadi 4-3-3 gitu, karena kita tahu sendiri kan Hmm. Thiago Motta adalah pelatih yang akan pakem gitu. Jadi Hmm. dia bisa menginginkan atau pemainnya itu ya inilah versatil atau fleksibel. Jadi apapun role yang dijalankan selama masih bisa memainkan pola yang secara garis besar polanya Mota, ya monggo aja sok gitu loh. Jadi 4-2-3-1 atau katakanlah 4-3-3 semua bisa berubah sesuai dengan apa kondisi asalkan masih dalam pakemnya Mota gitu Bung Hmm. Rocky. Oke, baik kalau gitu. Karena kalau gua beri tanggapan juga dengan pola 4-2-3-1 ini, kayaknya ini akan yang akan dipakai terus ya. Mungkin ya, tapi mungkin Mota juga akan uji coba lagi 4-3-3 kan, kayak gitu kan. Karena yang gua agak kaget ternyata Ciesa nggak dibawa kemarin nih. Karena katanya emang udah bukan termasuk proyeknya Mota. Ya, banyak dari kita lihat di Twitter maupun di Instagram juga banyak yang kecewa fansnya. Kok tiba-tiba nggak dibawa nih, ya kan? Kira-kira ada apa nih? Emang kata Mota lewat Fabrizio Romano juga dibilang Chiesa bukan menjadi proyeknya pada musim kali ini. Ya, tapi ya itu ya sudahlah, mungkin itu hak prerogatif dari pelatih ya kan. Kalau menurut gua dengan formasi seperti ini akan berubah lagi nanti ketika melawan Next Gen dan melawan Atletico Madrid. Karena masih belum bisa mencari formasi menjadi pakemnya Mota ya kan dengan 4-2-3-1 ya kan. Mungkin Mm-mm. ada pemain-pemain yang mungkin akan kita beli lagi ya, mungkin kita nggak tahu ya Pak Todibo jadi datang karena di gini gue lihat Kapal ini jadi center back ya kan, makanya Iya. oh ya karena mungkin ada Cambiaso kali di situ jadi mungkin agak digeser sedikit ya, lumayan juga nih kalau dilihat dari source-nya dia nilainya 3,9 nih ya kan. Nah, menurut Bang Suryo, kira-kira pemain yang bersinar pada match kemarin kira-kira siapa, dan pemain yang kurang terhadap match kemarin siapa? Mungkin ada pendapat tersendiri kah? Betul betul betul. Kalau bisa dibilang pemain yang bersinar, tentu saja yang menggolkan atau kapten kita lah bisa dibilang Danilo. Hmm. Dan sumber tersebut berasal dari bola corner yang berasal dari Douglas Luiz. Hmm. Nah, di sini kan sebenarnya oke ya. Maksudnya hasil transfer kita kalau melihat pada satu pertandingan ini berarti Douglas Luiz itu signifikan. Artinya memberikan assist, kemudian Danilo sendiri sebagai pemain kunci untuk gol ya, ya walaupun hasilnya dua sama, tapi pada saat itu kita sempat memimpin dengan skor 2-1. Hmm. Nah, jadi yang signifikan itu memang apa Danilo dan Douglas Luiz. Sangat tepat Mota itu memasukkannya di menit 61. Douglas Luiz menggantikan Fagioli, kemudian Danilo itu menggantikan sebentar Savona. Nah, di situ 6-1 nih sama nih ya kan. Gatti diganti Bremer, Savona diganti Danilo, kemudian Fagioli diganti Douglas Luiz. Ah, ini pas pergantiannya dia memasukkan pemain-pemain yang memberikan kontribusi cukup berarti untuk gol kedua walaupun hasilnya seri jadi dua sama. Sedangkan untuk pemain yang kurang adalah Turam ya, Turam Turam. beberapa kali missing missing ball, kemudian Hmm. ya salah-salah passing lah ya, terus Hmm. kemudian ke cover areanya sebagai box to box juga mungkin masih dalam penyesuaian, tapi gua nggak menyalahkan Turam ini karena masih muda, terus kemudian ini masih premade, kemudian dia masih bisa belajar dari kesalahan-kesalahan ini sebelum menuju pertandingan yang menentukan untuk Juve ya, entah itu untuk dari klasemen kemudian dari kompetisi yang lain seperti itu. Jadi Turam kemudian kurang sedikit itu adalah Wea. Hmm. Ya, itu
kurang kurang apa ya, masih kurang greget gitu. Kalau Kurang greget. ya pemain-pemain muda ini kan masih muda-muda banget ya kan. Mhm. Thuram maupun Weah gitu. Ini kalau dipotensi untuk menjadi seseorang yang oke atau katakanlah world class player itu masih ada karena Hmm. mereka masih muda, tapi kalau dari preseason ini mereka itu kurang gitu dari Thuram dan Weahnya. Kalau bisa lebih lagi, wah lebih mungkin kita bisa menang 3-2 atau katakanlah 4-2 Bung Rocky. Oke, baik kalau gitu. Baik, kalau dari gua sendiri, kalau menurut yang paling oke sih ya, itu gua ya pribadi itu Kabal ya kan. Menurut gua ada progres yang cukup Hmm. signifikan lah ya dari match pertama. Ya bagus lah, ya mungkin buat mudah-mudahan dia kita nggak tahu dia sebagai line up starting apakah menjadi cadangan atau deputinya siapa gitu kan. Tapi kalau melihat kedalaman skuadnya, Kabal ini cukup menjanjikan kayak gitu kan. Dari gua sendiri untuk yang masih kurang oke yaitu mungkin ya sama kayak Bang Suryo, eh, di Hmm. Turam ya. Turam itu sering ada momen di mana dia melakukan kesalahan tuh di babak kedua kalau nggak salah tuh lepas bola ya kalau nggak salah. Nah, untung aja itu nggak jadi gol kayak gitu. Dengan formasi seperti ini dan line up yang saat ini ditampilkan oleh Mota, ya mudah-mudahan ada pemain baru yang bisa menyeimbangkan atau memberikan variasi terhadap skemanya Juventus pada musim ini. Ya kita nggak tahu ya kan. Katanya sih Todibo atau enggak Cup Manners sampai sekarang masih belum jadi juga ya kan. Katanya habis Piala Super Eropa nih jadi melawan Madrid, ya mudah-mudahan aja gol ya kan. Ya tapi kita nggak tahu ya. Tapi kalau Iya dengan kita nggak formasi tahu. ya seperti ini, ya gue sih masih belum cukup puas ya karena kan Vlahovic juga kemarin juga banyak peluang tapi Oh finishing ya. finishing touch-nya juga masih belum ya mungkin baru 2 match ya kan tapi banyak tembakan-tembakan yang sudah mulai tidak kayak musim lalu kayak misalnya dengan pelatih Allegri kan lebih menunggu baru counter attack kalau sekarang kan Mota ini lebih kayaknya menyerang duluan nih ya kan dibandingkan Allegri kayak gitu. Nah kalau gue sih seperti itu. Kalau untuk Memberikan gimana? memberikan pengertian kepada Vlahovic bahwa ayo lo, lu tuh seorang monster atau katakanlah seorang Hmm. predator di mana dia itu butuh pergerakan yang sedikit lebih lagi untuk menggolkan gitu. Karena soal timing, kemudian soal positioning juga gua rasa Vlahovic ini perlu perbaikan gitu. Hmm. Dari Motanya ini mungkin ngelihatnya kayak gitu juga gitu. Karena dia ini monster sebenarnya. Kita Hmm. bisa ngelihat catatannya di Fiorentina kan, dan Hmm. Juve pun membelinya dengan harga yang tidak murah gitu. Berarti dari segi pandangan ke depan atau katakanlah visionernya nanti bisa menjadi seorang monster atau predator di lini depan yang sangat-sangat signifikan. Hmm. Ini Vlahovic itu punya gitu. Cuman memang timing, positioning dia itu memang harus diperbaiki lagi gitu. Karena tendangannya itu ya kalau pas kita ngelawan Inter gitu, wah kan Hmm. dia oke banget tuh ya. Iya, iya, iya. Bisa bisa menjadi seseorang yang sangat-sangat spesial striker ya number 9 lah istilahnya gitu Bung Rocky. Oke. Ya kan kita udah beli mahal-mahal ya kan masa strikernya jadi ece-ece kan. Ya kita kan ekspektasi sebagai fans juga menganggap dengan harga kayak gitu ya harus dibalas dengan performansnya ya kan. Kayak gitu kali ya Bung Surya. Mm-mm. Betul sekali di mana harga sesuai dengan performance itu inline mestinya karena dan kita sebagai fans itu mengharapkannya sama sebenarnya antara harga itu inline dengan performance bisa ngegolin banyak dan kemudian tidak rawan cedera kemudian membawa timnya menjadikan timnya sebagai tim yang pemenang gitu ya karena dia kan seorang striker ya jadi Hmm. tolak ukurnya adalah gol gitu Bung Rocky. Oke, baik kalau gitu. Wah, menarik sekali nih tanggapan dari Bang Suryo. Baik, untuk selanjutnya gue akan menanyakan di mana proses terjadinya gol, baik itu Juventus maupun Perez. Di mana kemarin itu akhirnya 2-2, di mana sempat kalah dulu, terus menyamakan kedudukan Juventus, lalu sempat unggul melalui Danilo, lalu kita kebobolan di menit-menit 80-an nih. Kan menurut Bang Suryo gimana nih melihat proses terjadinya gol kemarin nih? Oh iya, yang pertama dari Brace dulu ya, Kamara itu kita agak bengong sebenarnya ya.
Karena ini ya apa namanya belum padu gitu. Karena memang ya program kepelatihan antar pelatih juga pasti kan beda gitu antara Allegri kemudian Mota. Kita pemain-pemain kita perlu penyesuaian dan semoga penyesuaian ini tuh terjadinya ke arah yang positif gitu. Hmm, hmm, Nah, di pre-match ini aja gitu cukup hasil serinya gitu kalahnya gitu jangan terlalu sering atau janganlah sesuatu yang terjadi kalah terlalu sering hmm, di hmm, pertandingan yang signifikan atau katakanlah kompetisi yang signifikan gitu hmm, hmm, karena kalau di gol pertama tuh kan sangat disayangkan gitu nggak perlu gitu jadi kita nggak perlu lagi harus ketertinggalan dulu untuk menggolkan kemudian gitu karena serangannya kan baru signifikan setelah golnya Vlahovic karena serangan yang signifikan terjadi dari golnya si penalti itu gitu. Kan itu hmm. kan ini ya, apa namanya? Penalti itu terjadi karena back itu terpres oleh pola penyerangan tim lawan ya kalau Ya, menurut gue ya. hmm, Nah, jadi karena serangan yang signifikan atau intensitas serangannya cukup tinggi, kemudian back itu melakukan pelanggaran yang tidak semestinya. Seperti itu. Jadi terjadi penalti. Kemudian Vlahovic ngegolin. Tapi ini tidak perlu sebenarnya. Nggak perlu harus kita nunggu kebobolan dulu sama tim lawan gitu. hmm, Artinya mental itu harus dibangun dari awal gitu. Kemudian dari situ kelihatan kan di menit 61 tiga orang pemain terjadi pergantian di lapangan. hmm. Terus dari golnya Douglas Luiz yang corner itu sangat bagus dan tandukannya Danilo memang menunjukkan kelasnya dia, tapi kita kehilangan konsentrasi lagi di menit 80-an gitu kan. Kebobolan lagi gitu. Jadi konsentrasi ini yang perlu ditingkatkan. Oh, Ya ya. memang kita tahu di 15 menit pertama adalah penerapan pola dan 15 menit terakhir adalah konsentrasi. Itu sering terjadi di situ. Kita kehilangan konsentrasi karena lelah, kemudian kehilangan konsentrasi karena belum padu seperti itu. Nah Hmm, ini semoga nggak kejadian gitu karena golnya Danilo kan ya bisa dibilang gue nggak membandingkan sama pelatih sebelumnya ya, tapi itu terjadi di bola mati juga yang which is mungkin Juve terbiasa sama bola mati gitu loh Danilo hmm, gitu. Nah, di sini kan mungkin karena ini ya, karena terbiasa itu sangat disayangkan kalau kita ketinggalan lagi di menit 83 ya, kalau nggak iya, salah. Itu hmm, ya di situ untuk si Kambiannya ini bisa ngegolin lagi. Ini konsentrasi yang perlu dibangun. Dan ini terjadi itu karena harusnya hmm. di 15 menit pertama tuh rapat gitu. Konsentrasi jangan hilang poin gitu dan Mota perlu memperbaiki ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya Bro Rocky. Oke, baik kalau gitu. Kalau gua sendiri singkat saja mungkin gol pertamanya Pres itu terjadi karena adanya true pass ya, yang kita benar seperti Bang Suryo bilang lupa nutup pergerakan dari second from behind-nya dari pemainnya Pres. Jadi lupa nutup sehingga terjadinya gol pada kalau nggak salah menit 50-an ya. Nah, itu Mm-mm. harusnya mungkin konsentrasi pemain itu bisa lebih dijaga lagi karena ya hal-hal seperti ini nggak bisa lagi kita tolerir ke depannya karena kan mau menjelang kompetisi bergulir harus konsentrasi itu berjalan baik ya kan. Ya kita nggak tahu karena mungkin baru 2 match masih belum pada fokus nih kan, masih Iya, pada bengong semua ya kan. Ya ini kecolongan lagi di babak kedua. Lalu untuk golnya Vlahovic juga itu terjadi karena penalti itu berkat adanya serangan eh, Locatelli. ya Locatelli yang dilanggar di kotak penaltinya Bres. Ya mungkin untuk golnya Danilo emang set piece-nya si Douglas Luiz ini cukup bagus dan di Danilo itu juga tidak ada yang jaga tuh pemain Bres. Kosong sendiri dia Mm-mm. menyundul sehingga pemain kipernya juga kenapa nggak jagain kayak gitu kosong ini pemain kayak gitu kan ya seperti biasa ya kan mindset Juventus pada musim lalu terjadi gol-gol scrimmage atau kemelut di Depan atau gawang. depan gawang. Nah, untuk gol yang keduanya Bres ini gue sangat menyayangkan karena Danilo itu telat naik ya kan karena mau melakukan jebakan offside ya kan. Dia telat Mm-mm. naik. Jadi ya mungkin itu aja sih yang agak gue sesalin. Harusnya itu kita bisa menang, tapi karena Danilo
telat naik, jadi itu tidak menjadi offset sehingga kosong ya kan. Ya udah mau Mm-mm. dengan kelebihan jumlah pemain, Perin pun juga agak kesulitan ya kan kayak gitu. Oke lah, baik kalau gitu kawan-kawan. Mungkin nggak banyak-banyak aja nih kita materi kali ini karena Mercato juga belum ada yang deal ya kan. Kita hanya membahas pada match day yang kemarin di mana Juventus hanya dapat seri ya kan pada uji coba yang kedua. Terima kasih Bang Suryo atas waktunya. Kita Oke, jumpa lagi sampai ketemu lagi di lain waktu. Bagi kawan-kawan yang ingin seperti Bang Suryo ini, ya kan, bisa nih berkesempatan menjadi membershipnya di Suara Juventini. Monggo, silakan ya kan. Kalian bisa beropini, bisa mengeluarkan pendapat tentang Juventus, ya kan. Jangan lupa juga di subscribe di channel kami. Dengan begitu kita bisa akan menjadi lebih baik lagi. Tulis juga di kolom komentar saran maupun dan kritik, serta di-share kepada kawan-kawan ada channel yang bisa beropini mengenai Juventus. Akhir kata dari gua terima kasih. Terima kasih Bang Suryo. Semoga sehat selalu. Fino alla fine. amin. Forza Forza Juve. Juve.